Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 2005120442 dari kelas TI 2020B, Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik. Pengertian: dinamik routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Yang selanjutnya ada kelebihan routing dinamik. Pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. RIP atau Routing Information Protocol. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Berikut cara kerja RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika root belum ada, informasi akan dimasukkan ke routing table. Yang keempat, jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang kelima, root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang keenam, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Berikutnya saya akan memperlihatkan simulasi routing dinamis menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk skemanya sama seperti pada simulasi routing statik, yaitu menggunakan 3 PC, 3 router, dan 2 server. Untuk settingnya juga sama, seperti pada PC 1 ini, IP address-nya 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 2-nya, IP address-nya 192.168.1.65. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC 3, IP address-nya 192.168.1.253. Subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk router 1, fast Ethernet-nya IP address 192.168.1.62. Subnet masknya 255.255.255.192. Untuk fast Ethernet 1, ini terhubung pada PC 2. IP address-nya 192.168.1.126. Subnet masknya 255.255.255.192. Untuk serial 2-nya terhubung pada router 2, IP address 12.12.12.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 ini terhubung ke router 3, IP address-nya 13.13.13.1. Subnet masknya 255.255.255.0.
Jangan lupa port statusnya kita on-kan semua. Di serial 3, serial 2, bus Ethernet 1 maupun bus Ethernet 0. Agar panahnya berubah menjadi hijau. Untuk router 2, bus Ethernetnya 192.168.1.254. Bus Ethernet 0 ini terhubung pada PC3. Untuk serial 2-nya 12.12.12.2. Subnet masnya 255.255.255.0. Serial 2 ini terhubung ke router 1. Untuk serial 3-nya 23.23.23.2. Subnet masnya 255.255.255.0. Ini terhubung ke router 3. Pada router 3, pada bus Ethernet 0-nya terhubung ke server 1, IP address 33.33.33.3. Subnet masnya 255.255.255.0. Untuk bus Ethernet 1-nya terhubung ke server 2, IP address-nya 43.43.43.3. Subnet masnya 255.255.255.0. Untuk serial 2, ini terhubung ke router 1, IP address-nya 13.13.13.3. Subnet masnya 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya, IP address 23.23.23.3. Subnet masnya 255.255.255.0. Ini terhubung ke router 2. Pada server 1, IP address-nya kita isi dengan 33.33.33.1. Subnet masnya kita isi dengan 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita isi 33.33.33.3. Sedangkan pada server 2, IP address-nya kita isi dengan 43.43.43.1. Subnet masnya kita isi dengan 255.255.255.0. Default gateway-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Nah, jika pada routing statik kita mengisikan statik pada tiap routernya, maka pada routing dinamik ini kita akan mengisikan RIP pada tiap routernya. Kita masuk ke router 1, pastikan tiap statik di router ini masih kosong semua ya. Jadi kita fokus ke RIP-nya. RIP ini mengenalkan network di tiap tangan pada masing-masing router. Kita masuk ke router 1, kita kenalkan 12.12.12.0. Ini mengenalkan ke router 2. Kita add. Lalu 13.13.13.0. Ini mengenalkan router 3 atau ke router 3. Kita add juga yang terakhir 192.168.1.0. Ini yang ke bawah, ke PC 1 dan ke PC 2. Lalu kita add. Sudah, kita masuk ke router 2. Kita akan memperkenalkan 12.12.12.0. Ini ke router 1. Kita add. Lalu 23.23.23.0. Ini ke router 3. Kita add. Yang terakhir atau yang ke bawah ke PC 3 yaitu 192.168.1.0. Kita add. Sudah, kita yang terakhir ke router 3. Kita masukkan 13.13.13.0. Ini yang ke router 1. Dan 23.23.23.0.
0.23.0 ini ke router 2, lalu yang ke server 1 yaitu 33.33.0, yang ke server 2 43.43.43.0. Kita add juga. Sudah. Setelah selesai menambahkan network pada routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita masuk ke router 1 pada tab CLI. Jadi kita akan mengganti RIP routing ini menjadi ke RIP versi 2 pada tab CLI. Kita enter, lalu kita ketik auto summary. Kita enter, lalu masukkan version 2 seperti berikut. Lalu kita lihat, nah di sini sudah mengganti RIP routing versi 2. Selanjutnya kita masuk ke router 2 sama seperti pada router 1 tadi. Kita ketik no auto summary, kita enter, lalu version 2. Kita lihat, nah di sini juga sudah berganti. Kita masuk ke router 3. Kita ketik no summary, lalu version 2. Sudah berganti juga. Lalu kita silang. Supaya settingannya tadi tidak hilang ketika kita restart, maka kita ke router 1, kita masuk ke global setting. Di sini kita klik save. Begitu pula router 2 dan router 3. Kita ke global setting, kita klik save. Router 3 kita save juga. Setelah kita save tadi, untuk merestart seluruh simulasi dan melewat seluruh konfigurasi Davis, maka kita tekan tombol power cycle Davis. Ini tombolnya, kita klik, kita yes. Nah ini merah semua panahnya. Ini kita tunggu sampai panahnya kembali berwarna hijau. Seperti berikut, ini sudah kembali hijau lagi. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan pada setting IP-nya. Di router 3 ini, di serial 2, ini kita serial 2 ini terhubung ke router 2, maka IP address-nya 23.23.23.3. Sedangkan serial 3 ini terhubung ke router 1, maka IP address-nya 13.13.13.3. Seperti berikut. Tadi ada kesalahan terbalik, jadi di serial 2 IP address-nya 13.13.13.3, sedangkan di serial 3-nya 23.23.23.3. Nah, itu terbalik, jadi yang benar seperti berikut. Ini serial 2-nya, ini serial 3-nya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tabel routing-nya dengan cara kita masuk ke router 1, kita ke tabel CLI, kita enter, kita ketik
show IP root, lalu kita enter. Nah, tabel IP-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke mode simulation untuk menjalankan simulasi skenario-nya. Pertama-tama kita edit filter terlebih dahulu. Kita show all none, lalu kita centang ICMP saja. Nah, kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan, dia akan menuju ke router 1, lalu akan menuju ke router 2, berikutnya akan langsung dikembalikan ke PC 1 lagi. Seperti berikut. Nah, ini sudah berhasil, kita delete, lalu kita masuk ke skenario selanjutnya, yaitu kirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan, dia akan menuju ke router 1, lalu akan menuju ke router 2. Nah, di sini gagal, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Nah, dia akan menuju ke PC 3. Dari PC 3 ini langsung dikembalikan ke PC 1. Seperti berikut. Nah, ini sudah berhasil. Kita hapus. Kita masuk ke skenario ketiga, yaitu dari PC 3 ke, maksud saya dari PC 1 ke server 1. Kita coba jalankan. Nah, ini gagal. Kita coba lagi ke server 1. Dia akan menuju ke router 1, lalu ke router 3. Dari router 3 langsung ke server 1. Di sini dia akan langsung dikembalikan ke PC 1 lagi. Nah, seperti berikut. Ini sudah berhasil, kita delete. Lalu ke skenario yang keempat, kirimkan dari PC 1 ke server 2. Kita coba jalankan. Dia akan menuju ke router 1, lalu akan menuju ke router 3. Nah, ini gagal. Kita coba lagi ke server 2. Kita jalankan. Nah, dia sudah sampai ke server 2, akan langsung dikembalikan ke PC 1 lagi. Nah, ini sudah berhasil, kita delete, lalu ke skenario berikutnya, dari PC 3 ke PC 1. Kita jalankan. Dia akan menuju ke PC 1, dari PC 1 akan langsung dikembalikan. Seperti berikut. Ini sudah berhasil, kita hapus. Skenario selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan. Dia akan menuju ke PC 2, lalu akan langsung dikembalikan. Nah, ini sudah berhasil kembali ke PC 3. Kita hapus. Skenario selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Kita coba jalankan. Dia akan menuju ke router 2, lalu ke router 3, dan menuju ke server 1. Dari server 1 akan langsung dikembalikan ke PC 3. Seperti ini, dia sudah berhasil. Kita hapus. Skenario selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan.
dia akan menuju ke server 2, lalu akan langsung dikembalikan ke PC 3. Ini sudah berhasil, kita hapus. Skenario selanjutnya dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2 kita jalankan. Dia akan menuju ke router 3, lalu akan dikirimkan ke server 2. Dari server 2 akan dikembalikan ke server 1. Seperti berikut. Sudah berhasil, kita hapus. Lalu kita kirimkan dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Seperti ini, dia akan menuju ke router 1, dari router 3 ke router 1, lalu ke PC 1. Dari PC 1 akan langsung dikembalikan ke server 1. Nah, sudah berhasil, kita hapus. Lalu dari server 1 ke PC 2. Kita jalankan. Dia akan ke router 3, dari router 3 ke router 1, baru akan dikirimkan ke PC 2. Dari PC 2 dia akan dikembalikan ke server 1. Seperti ini. Sudah berhasil, kita hapus. Yang terakhir, skenario yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Dia akan menuju ke router 3, dari router 3 ke router 2. Nah, berikutnya akan dikirimkan ke PC 3. Dari PC 3, dia akan langsung dikembalikan ke server 1. Seperti berikut. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita hapus. Selanjutnya kita akan kembali ke real time, lalu kita akan melakukan tracing. Kita ke PC1, command prompt, kita tracing dari PC1 ke PC2. Kita ketik tracer, IP dari PC2, 192.168.1.65. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil, dia langsung menuju ke PC2, lalu ke PC1, lalu dari PC1 ke PC3. IP-nya 192.168.1.253. Enter. Nah, ini sudah berhasil ke PC3, lalu ke server 1. Tracer IP-nya 33.33.33.1. Kita enter. Oh, ada yang salah. Kita ketik lagi. Tracer 33.33.33.1. Nah, ini sudah berhasil juga ke server 1, lalu ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Berhasil ke server 2. Lalu kita ke PC 3. Kita lakukan tracer dari PC 3 ke PC 1. Tracer 192.168.1.65 dari PC 1.1. Berhasil ke PC 1, lalu ke PC 2. Tracer 192.168.1.65. Ini ke PC 2 sudah berhasil, lalu ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Ke server 1 kita enter. Ini juga berhasil, lalu ke server 2. 43 tracer 43.43.43.1. Enter. Nah, sudah berhasil. Ini sudah ke server 2. Lalu
kita ke server 1, kita lakukan tracer ke server 2, tracer 43.43.43.1, enter. Nah, ini sudah berhasil ke server 2, lalu ke PC 1, tracer 192.168.1.1. Ini ke PC 1 sudah berhasil, lalu ke PC 2, tracer 192.168.1.65 sudah berhasil ke PC 2, lalu ke PC 3, tracer 192.168.1.253, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba skenario jalur routing R1, R3 ini diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Misal di sini kita akan memutus atau mendisable interface serial R1 arah R3 arah R1 seperti ini. Lalu kita akan tunggu 15 hingga 20 detik. Nah, ini sudah terputus, sudah kita tunggu juga. Lalu kita masuk ke mode simulation lagi. Kita akan mencoba skenario yang tadi. Tidak akan saya coba semuanya, hanya akan saya coba beberapa. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Dia akan menuju ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, dan akan dikembalikan langsung ke PC 1. Berhasil, kita hapus, lalu kita coba ke PC 1, dari PC 1 ke server 1. Kita coba jalankan, dia akan menuju ke router 1. Nah, karena jalurnya diputus, dia akan ke router 2. Dari router 2 akan diarahkan ke router 3, lalu akan diarahkan ke server 1. Seperti berikut, lalu dia akan dikembalikan ke PC 1 lagi, juga melalui router 2. Nah, seperti itu jalannya. Ini berhasil, kita hapus. Lalu kita coba dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan. Dia akan melalui router 2, lalu ke router 3, dan akan dikirimkan ke server 1. Dari server 1, dia akan langsung dikembalikan ke PC 3. Seperti berikut. Nah, ini sudah berhasil, kita hapus. Lalu kita coba dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Dia akan menuju ke router 3. Lalu dia akan menuju ke router 2, karena di sini interface serialnya sudah diputus, jadi dia akan diarahkan ke router 2. Lalu dari router 2 dia akan ke router 1, akan dikirimkan ke PC 1. Dari sini akan langsung dikirimkan kembali ke server 1. Seperti berikut. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita hapus. Nah, itulah simulasi routing dinamik yang bisa saya jelaskan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.